Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi siapapun yang Dia kehendaki. Maka tidak ada kata atau sikap yang patut untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali melainkan dengan bersyukur atas segala macam nikmat, terutama nikmat hidayah, dengan cara bersyukur yang benar, yaitu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita sehari-hari. Karena sesungguhnya makan dan minum kita sehari-hari adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Tidak ada tujuan dari makan dan minum kita hanyalah di dalam rangka menegakkan tubuh kita untuk bertahan hidup, dan hakikat tujuan hidup itu adalah ibadah. Maka dari statement ini kita bisa simpulkan bahwasannya segala macam sesuatu yang bisa mendukung hidupnya kita ini adalah wasilah. Ini adalah sarana yang apabila hal tersebut sudah terwujud, masih ada tujuan atau beban hidup kita, yaitu ibadah. Dan tidak ada ibadah yang benar melainkan dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya para ulama mengatakan perbandingan ilmu dengan harta adalah apabila seseorang mencari harta, kemudian hartanya semakin banyak, maka penjagaan dia terhadap harta semakin meningkat. Berbeda ketika seseorang mendapatkan harta 1 juta, penjagaannya dengan 10 juta, 10 juta dengan 100 juta atau 1 miliar barangkali, berubah dan berbeda-beda penjagaannya. Semakin banyak semakin protektif. Akan tetapi ilmu, apabila semakin banyak seseorang mendapatkan ilmu, justru ilmulah yang menjaganya. Justru ilmulah yang menjaga dirinya. Ilmu akan mengatur dia, membimbing dia ke jalan-jalan keselamatan. Ilmu akan menghindarkan dia dari jalan-jalan keburukan. Maka di sini fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah ibrah wahai orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada bab yang ke-7 dalam kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-kabiratus sabi'ah, dosa besar yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di dalamnya dan mengampuni seluruh dosa kita. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan al-kabiratus sabi'ah aklur riba. Dosa besar yang ke-7 adalah memakan riba. Memakan riba. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Riba adalah salah satu bentuk kekejian dan dosa besar yang hakikatnya adalah mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang zalim. Hakikatnya adalah mengambil harta kaum muslimin atau manusia dengan cara yang zalim. Walaupun hal tersebut dibangun di atas rasa ridha atau suka sama suka, maka yang demikian tidak menghapus keharaman riba tersebut. Dan ketahui bahwasanya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung kemudaratan yang sangat besar. Ya, pasti mengandung bahaya yang sangat besar. Walaupun manusia menyangka atau menimbang bahwasannya hal tersebut tidak berpengaruh, bahkan mereka anggap riba ini adalah sesuatu solusi dari perekonomian. Dianggap hal yang saling menguntungkan. Ketika salah seorang mendapatkan pinjaman, kemudian yang meminjami dapat kelebihan harta. Secara kasat mata, secara zahir, ini adalah perbuatan yang saling menguntungkan. Ya. Tapi hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tetapi Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Yang demikian jawaban ini dihasilkan dari ucapan orang-orang musyrikin, ya. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli ini enggak ada bedanya dengan riba. Sama-sama kalau jual beli menguntungkan, saling tukar menukar, ya, demikian pula riba, apa bedanya? Bukankah sama tukar menukar, saling ridha, saling menguntungkan? Tapi Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebelum kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, kita harus ketahui ma makna riba. Apa arti dari ar-riba? Ar-riba secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, an-nama, tambahan. Secara bahasa riba artinya tambahan, ya. Adapun makna secara syariat, ada beberapa penafsiran para ulama. Salah satunya kita ambil dari penafsiran Syekh Utsaimin. Di sini disebutkan di dalam halaman yang ke-40. Komentar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ar-riba huwa ziyadatu awit ta'khir. Riba itu antara dua. Apakah dia menambah atau mengakhirkan? Beliau mengatakan li'annahu imma ziyadatun fi syai'in ala syai' wa imma ta'khiru qabdin. Ya. Riba itu adalah bisa jadi dia menambah sesuatu dengan sesuatu atau mengakhirkan penerimaan barang. Yang dimaksud menambahkan sesuatu dengan sesuatu dikenal dengan nama riba fadl, yaitu riba yang tukar menukarnya tidak sama dalam nilainya. Contohnya ketika seseorang menukar beras 1 kilo dengan 2 kilo, terjadi riba di sini. Kemudian menukar kurma 2 kilo dengan 4 kilo, jenisnya sama tetapi nilainya berbeda, maka ini adalah ziyadah atau tambahan. Atau seseorang menukar emas 100 gram, ya, dengan emas yang lain 300 gram, dia menukar. Atau rupiah yang paling mudah dideteksi, ya, seseorang menukar 100.000 dengan 50.000, yuk kita tukar uang. Terjadi penukaran dengan nilai yang berbeda. Ini yang dimaksud beliau ziyadah, tambahan. Awit ta'khir, atau mengakhirkan. Ini yang dikatakan dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi dengan mengakhirkan sesuatu. Yang terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy adalah ketika mereka menukarkan atau meminjam uang, ya, meminjam uang, contohnya dengan nilai 10 dinar barangkali. Kedua belah pihak sepakat akan orang yang meminjam akan mengembalikan 10 dinar tadi setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan ditagihlah oleh sang pemilik harta, bayar utangmu 10 dinar. Ternyata nggak ada, saya tidak ada uang. Bolehkah saya minta tangguh, minta akhirkan? Kata sang pemilik harta, silahkan, tetapi dengan syarat, yaitu engkau bayar 15 dinar. Saya tangguhkan bulan depan dengan nilai yang bertambah dari 10 menjadi 15. Ini yang dimaksud dengan at-ta'khir, yaitu mengakhirkan, yang dikenal dengan nama riba nasi'ah, ya. Atau para ulama menyimpulkan di dalam 2 poin tadi, riba adalah kullu qardin
jara naf'an. Kullu qardin jara naf'an. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat. Contohnya, ketika seseorang si A mengatakan kepada si B, "Wahai B, saya pinjam uangmu." Berapa? 10 juta contohnya. Kata B, "Baik, saya akan pinjamkan uang kepadamu 10 juta, tapi tolong kamu penuhi kebutuhan makan saya selama 3 hari. Diantar makanan selama 3 hari." Ini namanya riba. Ini namanya riba. Atau seseorang mempersyaratkan di dalam pinjamannya, "Saya pinjemin kamu tapi saya numpang di rumahmu selama sekian hari, atau malam ini saya numpang di rumahmu." Ada manfaat yang diikatkan dengan pinjaman. Ini adalah riba. Kullu qardin jara naf'an. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat. Ya. Dan lafaz pinjaman di dalam bahasa Indonesia terkadang kaum muslimin salah di dalam mempraktekkannya. Akhirnya ada orang yang pinjam motor saudaranya, kemudian diisi bensin, dikembalikan, "Loh, kok jadi penuh bensinnya?" "Iya, saya kembalikan penuh." "Ini riba ini," katanya. Akhirnya dikeluarkan lagi bensinnya dari tangkinya. Apakah ini riba? Riba atau tidak? Kan pinjaman. Apa bedanya? Ta'awun. Akadnya saya pinjam sepedamu. Ta'awun. Berarti akadnya saya, kalau saya minjemin antum 1 juta, antum butuh, menolong nggak? Terus kalau antum bayarnya 1.200.000, riba enggak? Gimana coba? Di awal tidak ada kesepakatan. Saya pinjam motor pada antum. Saya pinjam motornya. Ada kesepakatan tambahan? Enggak ada. Terus akhirnya? Oh begitu, naam. Seandainya saya pinjam motormu, saya isi bensin, antum bilang kepada ana, "Tolong isin bensinnya ya." Oke, riba nggak? Riba? Apa bedanya coba? Pinjem motor sama pinjem uang tadi. Beda? Gimana? Yang pinjam uang. Kalau yang pinjam motor sama-sama berarti riba ya? Riba. Benar nggak ini? Ada hadiahnya. Saya isi bensin, tapi syaratnya isi bensin. Riba. Enggak riba. Hadiah. Kalau uang, ya. Baik. Riba. Berarti sama dengan motor tadi. Kalau motor bukan objek riba, kalau uang objek riba. Oh, objeknya. Kalau motor bukan objek riba. Kalau uang, seandainya saya butuh motor untuk kendaraan saya ambil motornya, saya kembalikan nanti 2 motor. Objek riba bukan motor? Bukan. Berarti kalau saya ambil motor antum, saya kembalikan 2, boleh? Nah, perhatikan ikhwan. Ya, sama-sama pinjaman,
yang motor tidak termasuk riba. Kenapa? Karena tidak pindah kepemilikan. Tidak pindah kepemilikan. Ana pinjem motor sama antum, motor itu milik siapa? Tetap milik antum atau jadi milik ana? Tetap milik pemilik awal, kan begitu. Maka ini tidak ada hubungannya dengan qard, ini namanya ariyah. Adapun kalau uang, ana pinjem uang sama antum, saya pinjem uangnya 1 juta. Jadi milik siapa uang ini? Jelas? Nah, inilah yang riba. Ketika qard, kullu qardin, setiap qard ini adalah pinjaman yang pindah kepemilikannya. Kemudian di situ ada segi tambahan atau manfaat, itulah riba. Itulah riba. Jadi membedakannya tadi bukan dari persyaratan awal atau dari objek riba, tapi dari jenis akadnya. Akad pinjam motor bukan qard, tidak pindah kepemilikan. Wadih, jelas ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Boleh, harus. Nah, seseorang itu meminjamkan 1 juta, terus dikembalikan lagi 1 juta. Ini uang setelahnya beberapa saat kemudian dikasihkan dia berupa uang, misalnya ini pasti hadiah. Apakah sudah terputus atau tidak masuk? Walaupun diberikan secara bersamaan tanpa ada jeda waktu, dengan syarat tidak ada kesepakatan di awal, maka tidak riba. Tidak riba. Ana pinjam 1 juta, ya, antum berikan 1 juta. Ana kembalikan 1 juta dengan saya ada rezeki banyak ini, saya tambahkanlah si fulan karena berbuat baik sama saya. Sementara yang punya uang nggak pernah tahu akan ditambahkan uangnya, nggak pernah tahu. Dia tahunya dikembalikan berapa? 1 juta, cuma ana lebihkan. Maka ini bukan riba. Riba itu terjadi di akad. Riba terjadi di akad, kesepakatan awal. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ya. Nggak jadi hadiahnya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali peringatan tentang riba dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, ketika orang disifati dengan iman, maka penting bagi kita untuk menitik beratkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman. Karena sifat dari orang tersebut adalah percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala merasa aktivitasnya setiap hari diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masalah harta ini adalah hal yang paling dia cintai, hal yang paling dia butuhkan, orang-orang yang beriman tetap memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, mereka dipanggil alladzina amanu atau mukminin, orang-orang yang beriman, karena yakin, ya, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di dunia, termasuk masalah harta. Ya. Dan orang-orang yang beriman, di dalam ayat riba, Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir lebih mencintai harta dan dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang beriman asyaddu hubban lillah,
lebih besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah lafaz secara umum, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah pada seluruh perkara. Kemudian Allah ikuti salah satu bentuk ketakwaan dikhususkan, yaitu apa? Wadharu ma baqiya minar riba. Pertama adalah perintahnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah seluruhnya, termasuk ada menjauhi riba di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan secara khusus bab ini. Wadharu ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkanlah sisa-sisa riba yang ada. Kata para ulama, ini menunjukkan bahayanya riba dan menunjukkan bahwasannya peringatan keras akan orang yang masih berada di lingkup riba. Menunjukkan bahwasannya keimanannya lemah. Menunjukkan bahwasannya keimanannya lemah. Allah Subhanahu wa taala tutup lagi ayat ini in kuntum mu'minin, diawali dengan iman, diakhiri dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang ada. Ditutup dengan in kuntum mu'minin, jika engkau atau jika kalian benar-benar beriman. Maka ini adalah ayat yang menjadikan peringatan untuk kita semuanya. Hendaklah kita menjauh sejauh-jauhnya dari praktek riba. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menjauh dari praktek riba? Yang pertama adalah menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman, ya, kanu yas'aluna 'anil khair. Para sahabat dulu bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu 'anis syarr. Sementara saya bertanya tentang keburukan, belajar tentang keburukan. Tujuannya apa? Makhafatan ayyudrikani. Saya takut jangan-jangan keburukan tadi saya lakukan karena saya tidak tahu ilmunya. Maka atau cara pertama menghindar dari riba adalah belajar. Apa itu riba? Bagaimana transaksi riba supaya kita menjauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu", jika kalian tidak melakukannya, artinya jika kalian tetap pada praktek riba, Allah mengatakan fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya, fa'dhanu ay fa'a'linu, yaitu umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah bukti bahwasanya riba adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sama saja mengibaratkan kepada pelakunya adalah musuh perang Allah Subhanahu wa taala, musuh perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hal yang tidak main-main. Kemudian ayat berikutnya ini adalah kalau kita buka mushaf Al-Quran, ada dimulai dari ayat 275, lembar tentang riba, surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Ayat yang kedua yang dijadikan hujjah atau dalil oleh beliau ini adalah ayat yang pertama pada lembar tersebut. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumun, mereka tidak akan bangkit nanti pada hari kiamat. Penafsiran pertama, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, melainkan bangkitnya adalah seperti orang yang kerasukan, ya, orang yang kerasukan syaitan sehingga jalannya sempoyongan. Minal mas ay minal junun, disebabkan kegilaannya. Penafsiran kedua tentang ayat ini adalah yaitu bukan nanti pada hari kiamat, tetapi ketika di dunia, ketika bangun dari tidurnya, orientasinya sudah dunia, sehingga dia terkenal orang yang rakus, orang yang memakan harta dengan sembarangan. Ini disebabkan dari akibat riba, ya, disebabkan akibat riba. Dan itu apabila satu orang. Bagaimana ketika dua orang?
orang, 100 orang, 1000 orang, maka hancurlah negara. Kita bisa rasakan ketika negara tersebut sudah dikuasai oleh riba, maka tatanan negaranya hancur. Walaupun kelihatannya indah, tetapi bisa dirasakan dari individunya bahwasanya negara tersebut ada yang tidak beres. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma dhahara min qaumin az-zina war riba," tidaklah zina dan riba telah menguasai satu kaum, illa ahallu bi anfusihim iqaballah. Ya. Tidaklah zina dan riba menguasai pada satu daerah, melainkan mereka sama saja menghalalkan azab Allah untuk dirinya sendiri. Zina dan riba. Dan ini rata-rata tidak terpisahkan di berbagai daerah. Zina, riba, kemudian ditambah khamr dan judi. Ditambah khamr dan judi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin," apabila zina dan riba sudah menguasai suatu desa atau suatu daerah, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka kaum tersebut sama saja menghalalkan azab Allah untuk dirinya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Hakim, dan semuanya disahihkan oleh Al-Albani. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tafsir yang menarik untuk kita bahas pada ayat riba. Pada ayat tersebut beliau mengatakan, "Asy-syaitanu yusallitu ala bani Adam." Yang dimaksudkan dalam ayat tadi, orang-orang yang makan riba dirinya akan dikuasai oleh syaitan. Dirinya akan dikuasai oleh syaitan. Illa ayyamanallahu alaihi bil adhkari syar'iyyah allati taqiyahu minasyaitan. Kecuali orang-orang yang Allah selamatkan mereka dari syaitan ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wakhtalafal ulama'u rahimahumullah," yang bawa kitabnya di halaman 42 paragraf yang kedua. "Wakhtalafal ulama'u rahimahumullah." Para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Halil ma'na la yaqumun min quburihim yaumal qiyamah illa ala hadzal wasf, ya. Apakah makna ayat ini la yaqumun, tidak bangkit, yaitu tidak bangkit pada hari kiamat? Tidaklah orang yang makan riba nanti bangkit pada hari kiamat, ya, yakni yaqumuna minal qubur, yaitu bangkit dari kuburnya, ka'annahum majanin, kondisi mereka seperti orang gila. Ka'ayyadribahumus syaitanu bil mas, ya, seakan-akan kegilaannya itu akibat kerasukan syaitan. Kemudian beliau mengatakan, awil makna, atau makna yang lainnya, la yaqumun, tidaklah mereka bangkit, lirriba, untuk riba, li'annahum ya'kuluna riba wa ka'annahum majanin. Makna kedua adalah tidaklah mereka bangkit untuk makan riba di dunia, seakan-akan seperti orang gila, tidak peduli kanan, tidak peduli kiri. Bagaimana kita bisa melihat orang yang rakus, orang yang kelaparan, kemudian dihidangkan di hadapannya makanan. Min syiddati tam'ihim wa jash'ihim wa syuhihim, ya, akibat sangat rakusnya, kata beliau, dan sangat bakhilnya. La yubalun, mereka tidak peduli siapapun, ya, fayakunu hadza wasfan lahum fid dunya, maka ini adalah kondisi mereka di dunia. Was sahih, dan yang benar, kata beliau,
annal ayat idza kanat tahtaminul ma'nayain, apabila satu ayat itu mengandung dua penafsiran, fa innaha tuhmalu alaihima jami'an, maka ayat tersebut dibawa ke dua penafsiran itu semuanya. Berarti di sini makna dari ayat tersebut adalah kondisi pemakan riba ketika di dunia dia rakus dengan harta seperti orang gila, tidak peduli, dan kondisinya bangkit pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan syaitan, sempoyongan. Kemudian pada paragraf berikutnya beliau mengatakan tsumma qala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lanjutan ayatnya, mubayyinan anna haula'i qasu qiyasan fasida. Ya, salah satu hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemungkaran atau melawan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah qiyas. Tidak diragukan lagi, qiyas adalah salah satu sumber hukum. Oleh sebagian ulama menetapkan adanya qiyas, tetapi qiyas ini dilakukan ketika dalil sudah tidak ada lagi, tidak ada dalil yang mendukungnya, maka menggunakan qiyas. Ya, contohnya ketika seseorang menghukumi tentang hukum narkoba, tidak ada tertulis di dalam Quran dan Sunnah apa hukum narkoba. Kiasnya kemana? Khamr. Kiasnya ke khamr. Kias tersebut bisa diterapkan jika memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, yaitu sesuatu objek yang akan dikeluarkan hukumnya itu syaratnya atau kondisinya sama dengan yang disebutkan di dalam dalil. Contohnya khamr adalah sesuatu yang memabukkan, maka narkoba juga demikian, sehingga hukumnya sama. Ya. Akan tetapi mereka mengatakan di sini orang-orang musyrikin Quraisy zaman dahulu, innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini namanya qiyas, menyamakan. Tetapi hakikatnya tidak sama. Samakah jual beli dengan riba? Tidak sama. Ya, tidak sama. Jual beli tidak sama dengan riba. Tetapi mereka mengkiaskan. Sebelum kita bahas tentang masalah ini, beliau mengatakan, Syekh Utsaimin pada paragraf berikutnya, saya loncati dulu, faqabalan nassa bil qiyasil fasid, maka mereka telah mengambil hukum dari agama ini dengan kias yang tidak benar. Dan kias yang tidak benar adalah sesuatu hal yang bisa menjerumuskan ke dalam penyimpangan. Contohnya ketika seseorang barangkali sudah mengetahui tentang riba, tidak mau keluar dari riba dengan alasan ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Ya, kemudian ketika saya keluar, saya tidak tahu lagi kemana saya mencari rezeki. Atau ketika seseorang melakukan yang lainnya, contohnya hubungan laki dengan laki, mereka kiaskan dengan hubungan laki dengan perempuan. Apa bedanya? Kalian laki dengan perempuan memang suka sama suka, saya sukanya dengan laki. Apakah ini kias yang benar? Ini adalah kias yang fasid, kias yang salah. Dan masih banyak hukum-hukum agama lainnya yang menyimpang diakibatkan karena kias yang salah. Contohnya sebagian kaum muslimin mensyariatkan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini adalah hal yang baru dalam agama, atau diistilahkan dengan bid'ah. Kemudian dikiaskan. Umar ibn al-Khattab juga mengadakan hal yang baru dalam agama, yaitu apa? Salat tarawih secara berjamaah. Apakah sama qiyasnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah sama sekali merayakan Maulid Nabi. Adapun salat tarawih berjamaah
Pernah diadakan di zaman Nabi SAW. Apakah ini hal yang baru? Hanya karena Umar mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah hal ini. Ya. Apakah kata-kata Umar ibn al-Khattab sesuai dengan penafsiran mereka? Jawabannya tidak. Yang dimaksud Umar ibn al-Khattab, bid'ah di dalam hal ini ditarik ke makna bid'ah secara bahasa. Ini bukan penafsiran secara pribadi. Penafsiran ini yaitu kita menghukumi ucapan Umar ibn al-Khattab dalam bid'ah secara bahasa karena hakikatnya Rasulullah sudah pernah melakukan tarawih itu. Adapun bid'ah yang benar-benar hakiki, ya, adalah perbuatan yang baru. Artinya ketika Rasul SAW sama sekali tidak pernah melakukannya. Maka saya katakan qiyas adalah salah satu sumber hukum dengan syarat ketika dalil tersebut sudah tidak ditemukan dan kita harus menghukumi sebuah perkara. Apabila ada dalil Al-Quran, Sunnah, terus satu lagi sebelum qiyas, ijma', kesepakatan para ulama, maka qiyas adalah sesuatu hal yang diakhirkan. Jelas ya? Kita kembali ke paragraf yang tadi menyebutkan innamal bai'u mithlur riba. Syekh Utsaimin mengatakan la farqa kama annaka tabi'u lirrajuli mathalan syatan bi-mi'ati riyal. Mereka tidak membedakan antara jual beli yang contohnya ya adalah ketika engkau menjual kepada seseorang contohnya satu kambing dengan harga 100 rial. Tabi'u alaihi dirhaman bidirhamain. Ya, kemudian apakah kalian menyamakan satu kambing dibeli dengan 100 rial? Kemudian kalian samakan dengan praktek yang lainnya, satu dirham ditukar dengan 2 dirham. Mana yang riba? Orang ada 2 transaksi. Satu transaksi dia beli kambing dengan harga 100 rial. Saya jual kambing saya, harganya berapa? 100 rial, dibayar. Jual beli atau riba? Jual beli. Satu mengatakan saya punya 2 dirham, saya punya 1 dirham, yuk tukar. Riba atau bukan? Nah, ya, ini adalah riba. Apakah sama dua hal ini? Orang musyrikin Quraisy mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama dengan riba. Oleh karenanya mereka dikatakan kaum jahiliyah, kebodohan. Yang ada pada mereka adalah kebodohan. Kemudian beliau mengatakan wa qiyasuhum hadza ka qiyasy syaitan. Qiyas mereka di dalam menyamakan jual beli dan riba ini sama dengan qiyasnya siapa? Syaitan, qiyasnya iblis. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah, kok saya disuruh sujud? Iblis telah mengkiaskan bahwasannya api lebih baik daripada tanah. Ya. Perlakuan iblis ini adalah contoh pelajaran untuk kita. Jangan sampai ketika datang dalil kemudian kita gunakan apa? Akal dengan kias. Datang dalil dari Allah kepada iblis suruh sujud kepada Adam, dalil atau bukan itu? Firman Allah, usjudu li Adam. Wa idz qulna isjudu lil malaikah. Ketika kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Mengkiaskan perintah Allah tadi, yaitu sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah tidak lebih baik karena dirinya tercipta dari api. Ya. Maka Syekh mengatakan di sini qiyas mereka adalah qiyas yang batil, meniru qiyasnya iblis. Dan siapapun dari kaum muslimin pada zaman ini yang mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ada dalil tapi dia kesampingkan dalilnya, kemudian dia terima dengan
akalnya dan dia kiaskan, maka dia telah meniru sunnahnya siapa? Sunnahnya iblis, bukan sunnah Rasul. Kemudian beliau mengatakan, faqabala an-nass bil qiyas al-fasid. Dia telah membenturkan antara dalil dengan qiyas yang buruk. Haula'i aidan, mereka juga demikian, qasu qiyasan fasidan, yaitu mereka mengkiaskan dengan kias yang tidak tepat. Fabayyana Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. La qiyasa ma'al hukmi syar'i. Ini adalah kaidah ya. Tidak ada qiyas ketika ada hukum syar'i. Tidak ada qiyas. La qiyas, tidak ada qiyas ketika ada hukum syar'i. Bagaimana penerapannya? Ketika kita mendapatkan dalil, contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a akabir, contohnya. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama dengan orang-orang yang tua dari kalian. Orang-orang yang tua adalah tua ilmunya dan tua usianya. Tua ilmunya dan tua usianya. Kemudian sebagian kaum muslimin melihat bagaimana praktek sahabat mencari barokah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat mencari barokah dari Rasul dengan mengambil ilmunya plus mengambil dari fisiknya, berebut keringatnya, berebut ludahnya, berebut air wudhunya. Kemudian kaum muslimin zaman ini mengatakan, saya meniru sunnah Nabi SAW dengan mengkiaskan Rasulullah dengan orang zaman ini. Hal yastawiyani mathalah, apakah sama permisalan ini? Rasul SAW, Jibril turun kepada beliau. Orang sekarang, Rasul SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj. Bagaimana dengan yang sekarang? Rasul SAW turun kepada beliau 30 juz Al-Qur'an dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Nah, sudah Isya, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya
Kita lanjutkan di sini penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kemudian Allah menjelaskan tentang qiyas yang tidak tepat oleh mereka. Allah bedakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama ar-riba, tetapi mengharamkan riba. Wa lam yuhillallahu al-bai'a wa harrama ar-riba illa lil farqil 'azim bainahuma wa annahuma laisa sawa'un, kata beliau. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalalkan jual beli atau mengharamkan riba ini kecuali demi menjelaskan kepada mereka dan kepada kita semua perbedaan yang besar di antara keduanya. Ya, tidak sama antara riba dengan jual beli. Kemudian ini juga menarik, lakin kata beliau akan tetapi man tamasallahu qalbahu, barang siapa yang Allah matikan hatinya, wal iyadu billah, Allah matikan hatinya, ra'al batila haqqan, dia akan melihat yang batil seakan-akan ini hak. Dia lihat riba, apa bedanya dengan jual beli? Nggak ada bedanya, sama-sama nyambut gawe, kan gitu katanya orang. Ya, kita sedang mengais rezeki kok dilarang. Wara'al haqqa batilan, dan dia akan memandang yang hak itu adalah batil. Bahkan sebagian orang lebih condong kepada riba walaupun jalan jual beli dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagangannya laris. Dia tetap lebih milih jalan riba. Ya. Wal iyadu billah, kata beliau. Ini adalah hal yang harus kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana contohnya yang lainnya, qiyas yang buruk. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, orang musyrikin, orang kafir apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini cerita-cerita terdahulu, dongeng. Mengkiaskan antara Al-Qur'an dengan dongeng. Ya, sekarang juga terjadi, ada yang mengkiaskan antara karamah dengan khurafat. Karamah dengan khurafat. Ketika dia menyebutkan bahwasanya ada orang yang sudah meninggal dunia kemudian kuburan penuh dan akan digali ulang, dibersihkan kembali. Ada yang tergali satu kuburan, ternyata ada Habib yang baca Al-Quran di dalamnya dengan mengatakan jangan rame-rame. Kemudian dia mengatakan, tidak tahukah bahwasannya di sana ada ashabul kahfi yang tidur 309 tahun. Disamakan, ini khurafat, ini dalil. Ya. Kita katakan, jika Anda mengatakan, menceritakan seperti itu, dasarnya apa? Ya. Hal yang seperti itu tidak bisa kita lihat, hal ghaib. Sama dengan cerita ashabul kahfi, hal ghaib, tapi ada dasarnya. Kisah ashabul kahfi dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apakah ini qiyas? Apakah kemudian diqiyaskan antara ini adalah karamah, ini adalah khurafat? Ya. Karamah terjadi dari waliullah, ya, yaitu wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa waliullah? Waliullah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan dia beriman karena tidak pernah berbuat syirik, menjauhi kesyirikan. Yattaqun, bertakwa kepada Allah, menjauhi kebid'ahan. Ya, akidahnya lurus, sikapnya juga di dalam beragama lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia karamah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Apakah ashabul kahfi lari dari kesyirikan yang ada di kaumnya, berlindung ke gua? Di pikirannya nanti kita tidur 309 tahun sampai kondisi masyarakat kita sudah berubah jadi ahli tauhid semua, kita akan bangun. Apakah begitu?
Tidak, ya. Tapi kalau cerita khurafat bisa dirancang, keajaibannya bisa dirancang di dalam cerita-cerita tersebut. Tapi karamah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Ibrahim yang dilemparkan ke kobaran api, apa yang ada di benak Nabi Ibrahim? Ya sudah meninggal. Tidak tahu dia akan dingin di api tersebut. Ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail, apa yang diketahui oleh Ibrahim? Anaknya meninggal di tangannya dengan pisaunya. Tidak tahu akan diganti sembelihan yang besar, bidzibhin azim. Ini beda antara karamah dengan khurafat. Karamah dengan sihir beda. Sebagian orang mengatakan, oh nggak boleh perdukunan. Oh iya, perdukunan itu ilmu hitam. Ini ilmu putih. Kalau dukun, maksudnya apa? Ilmu hitam menggunakan mantra-mantra, ilmu putih menggunakan Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adalah qiyas yang fasid, qiyas yang keliru. Ya. Jadi ini adalah sisi pembahasan lain yang diselipkan oleh penulis di sini, oleh Ibnu Utsaimin, bukan penulis ya. Ini adalah nukilan dari Ibnu Utsaimin tentang tafsir ayat tersebut. Bukan hanya membahas riba, tetapi dari mana munculnya riba ini? Ternyata dari qiyas yang fasid, dari qiyas yang keliru. Ketika kaum muslimin menimbang hukum syar'i dengan akalnya, walaupun di situ ada dalil. Maka ini adalah penyimpangan yang besar, ikhwan fiddin. Insyaallah materinya sampai sini dulu. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang ar-riba. Wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Nah, tentang tadi bid'ah, apakah sebuah amalan itu dihukumi bid'ah itu harus ditetapkan oleh ulama? Misalnya amalan seperti maulid itu ditetapkan sebagai bid'ah di kalangan para ulama, sedangkan bid'ah itu kan amalan yang baru, kan? Kita nggak tahu nanti kedepannya itu banyak amalan bid'ah apa lagi. Kita ambil contoh misalnya ada itikad keyakinan yang meyakini bahwa sedekah di hari Jumat itu lebih baik pada sedekah di hari yang lain. Itu berdasarkan dengan pendapat ulama. Nah, apakah perbuatan tersebut yang kita tahu bahwa itu tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah dan para sahabat itu juga masuk bid'ah? Nah, apakah perbuatan itu amalan menjadi bid'ah itu harus ditetapkan oleh para ulama atau kita bisa menyendiri? nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian hati-hati kalian terhadap perkara yang baru dalam agama. Kalau disebutkan agama, sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama adalah wasilah. Adapun ulama adalah wasilah yang menjelaskan kepada kita isi dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ulama statusnya tetap manusia. Bisa salah, bisa benar. Adapun ketetapan bid'ah adalah ditetapkan dari hukum syar'i, yaitu sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan pengikutnya menyangka itu adalah kebaikan. Ini definisi yang lengkapnya. Sesuatu yang baru yang hubungannya dengan agama. Kalau hubungannya dengan agama itu berarti pelakunya mengharapkan ada pahala. Pelakunya mengharapkan ada pahala yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, dan di situ tercampur antara anggapan baik dan anggapan buruk, tercampur. Itu adalah bid'ah. Ya. Jika seorang ulama menetapkan sebuah amalan tidak bid'ah, yang satu lagi menetapkan bid'ah, ya. Dan yang menetapkan bid'ah ini membawakan dalil, membawakan hujjah,
maka itulah yang kita ambil. Ya, mana yang ada dalilnya itulah yang kita ambil. Adapun tadi sebutkan contohnya adalah sedekah Jumat, ini ada dalilnya. Ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebutkan mengarah kepada sedekah Jumat itu adalah sesuatu yang lebih afdal daripada di hari lainnya. Jadi walaupun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, tetapi ada ulama ahli hadis yang juga mensahihkan, maka ini adalah perkara yang luas, tidak bisa kita hukumi secara monoton ya, secara satu arah. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali, hukum bid'ah apakah bersumber dari para ulama? Tidak. Hukum bid'ah bersumber dari dalil ya, Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.